Mas tuh nggak perlu bisa gambar sih kalau menurutku ya, karena aku sendiri pun dalam bidang menggambar tuh agak cukup kesulitan karena Selamat pagi dan halo teman-teman semua. Saya Gerardus Randy Nugraha dari kelas 11 DKV 2. And welcome to PD Podcast DKV. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel link video kami untuk video selanjutnya agar tidak ketinggalan. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari jurusan sebelah. Kenalkan, nama saya Putra Hadian Diguna dari kelas 11 animasi. Nah, jadi kenapa alasan kita mengundang jurusan animasi sang Mas Putra ini? Jadi kita di sini ingin ngobrol santai soal pengalaman Mas Putra selama belajar di jurusan animasi, dan di sini aku jurusan sebagai DKV. Oke. Nah, Mas Putra kan memilih animasi ya? Ya. Oke. Kenapa sih memilih jurusan animasi? Ya, karena sejujurnya dulu sebenarnya saya nggak minat di animasi. Ya. Nah, karena saya tidak diterima waktu itu di jurusan tersebut karena saya melihat animasi kayaknya asik nih, cuman kayak menggambar dan sesuatu yang unik lah buat saya. Terus akhirnya saya mendaftar, alhamdulillah masuk di jurusan ini. Kayak gitu sih, Mas. Nah, jurusan animasi. Nah, sebelum jurusan animasi, Mas Putra masuk jurusan apa? Sebelumnya saya karena saya suka dunia otomotif, jadi saya sebenarnya pengen masuk ke dunia otomotif. Jadi saya pengen ngambil jurusan otomotif. Mempelajari mesin-mesin ya, Ya. aslinya. Nah, perasaan pertama kali masuk jurusan animasi, kan sebelumnya kan pengen otomotif, Ya. tapi enggak keterima, malah keterimanya di animasi. Ya. Jadi waktu pertama kali masuk ke animasi itu perasaannya tuh jujur agak bingung ya, karena kan tempatnya kan berbeda gitu kan, lingkungannya kan teman-temannya juga berbeda, jadi agak sedikit menyesuaikan. Dari teman-teman juga kan kadang-kadang lebih suka untuk menggambar dan asik dengan dunianya sendiri, kayak gitu sih. Menyesuaikan teman-teman karena banyak teman-teman yang jarang ngobrol juga soal Ada yang introvert, dan sama ambivert ya. ya. Kalau aku sih introvert. Nah, untuk Mas Putra sendiri lebih ke arah perasaan apa? Kalau saya sih ekstrovert ya, karena kalau saya ketemu orang tuh lebih enak gitu kak, maksudnya lebih enak aja gitu kalau ngobrol sama orang gitu daripada sendirian gitu. Lebih senang ngobrol sama orang sih, jadi lebih sering bergaul aja kayak gitu. Iya, enak ya. Iya. Introvert juga ya agak kesulitan juga sih dalam berbicara, bergaul, cukup sulit. Nah, Oke. Nah, apakah ada kultur shock di jurusan animasi? Jadi gimana Mas Putra ini agak shock banget gitu loh, masuk animasi, bukan masuk otomotif. Kalau masuk animasinya sendiri itu jujur kaget ya, karena sebelumnya kan juga kayak gitu, teman-temannya juga lebih sering suka gambar, suka diem gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kalau kita deketin temennya tuh juga bisa ngobrol kok, bisa ngobrol bareng, bisa akrab juga. Nah, kalau kasus yang lain itu mungkin tugasnya ya, karena tugas di semester awal itu tugasnya menggambar ilustrasi. Jadi disuruh waktu itu menggambar karakter lah dari semester pertama sampai semester kedua kayak gitu. Intinya berrelasi, berteman, Ya. Terus kalau ada tugas-tugas kalau bisa membantu. Ya. Jadi intinya kerja sama tim ya. Ya, biar bisa juga kan, kalau misalnya kita sendirian gitu kan, ya misalnya kita nggak tolong sama orang lain kan juga kadang nggak enak juga kan. Jadi kita harus akrab dulu biar kita kalau minta tolong atau minta referensi gambar tuh bisa dibantu sama dia, kayak gitu sih. Keren salah. Nah, kalau aku sih introvert. Nah, solusinya gimana biar bisa berteman? Sebenarnya ya, kalau
introvert itu coba aja deketin dulu temannya yang extrovert itu, deketin aja, diajak kenalan dulu gitu kan, terus diajak ngobrol-ngobrol aja santai kak, ditanyain kamu hobinya apa, kamu sering kemana kalau main, terus kapan main bareng kayak gitu sih, nanti bisa akrab kok kalau kayak gitu. Jadi itu aman. Intinya bergaul ya. Ya. Oke. Nah, Mas Putranya kan udah di jurusan animasi lama banget nih. Ya. Nah, animasi itu belajar apa aja? Kalau belajarnya sih lebih belajar ilustrasi pasti, terus belajar membuat sketsa, terus belajar anatomi tubuh juga, terus belajar animate, terus belajar modeling, terus tentuin cahaya juga untuk menggambar, terus buat pose sih. Ada anime, Ya. modeling, terus anatomi tubuh ya. Ya. Ih, keren loh gitu. Ya. Tapi Mas Putra lebih suka di jurusan project apa? Kalau penjurusannya, itu penjurusannya mas. Kalau penjurusannya saya lebih suka ke 3D modeling, karena 3D modeling itu lebih mudah dibanding ilustrasi atau dua dimensi gitu. Kalau dua dimensi itu kan gambarnya kan satu-satu ya, dari awalnya kan misalnya gambar karakter nih, nanti selanjutnya kan gambar lagi gimana kayak itu. Tapi nih kalau 3D itu tuh kita bikin satu orang aja, terus kita gerakin. Jadi kita tinggal menyeting kamera sama lighting aja sih, kayak gitu. Nah, kalau 3D juga sama ya? Iya. Itu juga sama. Jujur, iya. Jujur aku tuh ya juga 3D modeling dan prosesnya juga sama banget. Iya. Dimana kita harus bikin sketsa dulu, digambar ilustratornya dulu, Iya. baru dicetak ke 3D Blender. Iya, baru dibentuk. Terus itu juga sama ngatur cahaya lightning, terus posisi warna, positioning, terus sama grain, kehalusan jernihnya si karakternya, ya, size mode. Size mode. Oke. Nah, kalau nggak jago gambar, kayak aku nih, nggak jago gambar banget, tapi aku pengen masuk animasi. Bagaimana caranya? Kalau masuk animasi tuh nggak perlu bisa gambar sih, kalau menurutku ya, karena aku sendiri pun dalam bidang menggambar tuh agak cukup kesulitan, karena kan sebelumnya kan aku nggak mau ngambil animasi kan. Nah, itu kan waktu pengenalan jurusan itu kan ada 3D modeling. Nah, 3D modeling itu lebih gampang menurutku, soalnya nggak gambar kan. Jadi cuma gambarnya tuh di basic-basic aja gitu, nggak sampai yang ngasih gitu kan, nggak, basicnya aja. Terus kita baru bikin di 3D gitu, kayak gitu sih. Jadi lebih gampang 3D, jadi kita lebih dari bentuk kotak habis itu dibentuk menjadi karakter sih, kayak gitu. Lebih gampang menurutku. Aku sih gampangnya aku tuh bikin bukan kotak sih, aku tuh bikin sketsa dulu sketsa dari ilustrator. ya. Terus habis itu kan ada kotak, ada circle. Ya. Nah, di situ aku lebih sukanya menggunakan kotak sama circle. Jadi nanti tinggal di edit mode. Ya. Terus kebentuk kayak misalnya pengen bangunan ini bolong. Nah, aku tinggal bolongin. Gitu sih. Nah, untuk projectnya sih ya sama. Ada bikin bangunan, anatomi, terus karakter. Untuk tugas project animasi biasanya ngapain aja? Tugas projectnya itu ya kayak masnya tadi ya, dari bikin bangunan, terus bikin karakter, terus bikin rambutnya juga sih kalau aku, terus bikin kayak kendaraan gitu. Iya, kendaraan kayak gitu sih. Terus juga sih kemungkinan. Kendaraan nih kok jadi pingin bikin ya. Nah, kendaraan. Nah, kendaraannya tuh bisa jalan nggak atau cuma diem? Kalau kemarin sih aku lebih ke kendaraannya, kan waktu itu aku bikin mobil sama bis ya. Iya. Nah, di waktu itu tuh aku cuma disuruh bikin modeling
kita bikin model kendaraannya aja, jadi nggak sampai bergerak waktu itu. Mungkin bisa bergerak. Yang bergerak tuh kemarin itu bikin karakter sih. Karakter. Ya. Aku sih yang bergerak malah kameranya. Jadi gimana objek itu berhenti, jadi kameranya yang bergerak. Oh, bikin kayak sinematik gitu ya? Iya, sinematik. Ya. Mungkin ada teman-temanku yang bisa gerak bendanya, tapi aku masih nge-stuck-nya di kameranya aja. Jadi kameranya gerak. Yang gerak kameranya. Iya, jadi kayak sinematik. Kalau animasi sendiri sih kemarin kan yang aku gerakin itu kan karakter ya. Itu kan dari kendaraannya tadi. Ya. Habis itu sama guruku tuh disuruh untuk dijadiin untuk menjadi karakter, jadi kayak karakter robot gitulah. Akhirnya aku bikin robot waktu itu. Di situ selanjutnya aku gerakin. Jadi dari bentuknya kan pertama kan awal take pose ya. Itu take pose, habis itu digerakin untuk bisa jalan, nampak depan, nampak samping, itu dirender semua. Jadi jalannya dari depan kayak gimana, dari samping kayak gimana, dari belakang kayak gimana, kayak gitu sih kalau aku kemarin. Prosesnya hampir sama. Pakai keyframe gitu. Iya, pakai itu. Oke. Nah, untuk project tadi kan sudah ya. Iya. Nah, untuk softwarenya apa aja yang sering dipakai anak animasi? Kalau softwarenya itu pastinya Blender, pasti sudah pakai ya. Blender, Traffic buat edit videonya. Dan situ Blender Kit, Polyhaven buat nyari tekstur. Di situ Maximo. Ya itu referensi buat kita untuk menggerakkan karakternya kayak gitu kalau Maximo. Kalau aku sih lebih jagonya di Blender sih, jadi kayak Maxim, jadi Maxim Lightning, jadi kayak di Blender itu kayak iya seru sih kalau ini kan kita bisa ngulik kan gitu. Nah, apakah animasi itu perlu memerlukan laptop yang spek tinggi? Kalau di jurusan kan 3D ya, jadi spek yang digunakan itu pastinya i-Core 7 sama RTX 4080 sih yang sering dipakai kayak gitu. Itu waktu itu pasti nanti speknya kan masih bertambah. Tapi kalau angkatan yang sekarang masih pakai spek itu masih kuat sih. Spek Core 7 RTX biasanya tinggi banget. Iya, soalnya mungkin kalau 2D sama ilustrasi lebih ringan lah, pakai i-Core 5 bisa. Core 5. Tapi kalau 3D kan itu kan buat menentuin hasil dari animasinya kan harus bagus ya, jadi FPS-nya harus juga, terus laptopnya juga harus support gitu sih. Intinya support dan dana ya. Ya, dana. Jadi sama aja banget ya. Di kafe Sama. nggak jauh beda. Bagian yang paling bikin capek di animasi? Bagian yang sering bikin capek di animasi itu bagian kita memodeling. Jadi kan tadinya awalnya kan kalau dari Blender kan aku mulainya dari kubus kan. Kubus itu gimana caranya sih biar bisa menjadi kendaraan, mungkin bisa jadi mobil atau bisa menjadi bangunan atau bisa menjadi karakter, itu kayak gimana caranya. Itu lebih susah ke modeling sih. Terus itu kalau udah habis modeling itu kan kita harus gerakin kan. Nah, itu animate-nya sih yang susah sih. Kayak gitu. Bener sih, betul banget. Modeling tuh jujur susah banget. Tapi ketika gerakin itu kayak lebih gampang. Ya. Dan udah kita memikirkan konsepnya ini harus kayak gini kan. Kalau modeling kan kayak gitu. Tapi kalau misal animate kan kita tinggal kayak ini gerakannya harusnya kayak gini gitu. Kita udah tahu gerakannya yang dilakuin kayak gini. Kayak mata berkedip, ya. Terus kita kayak juga. Oke, nah pernah frustasi gara-gara tugas nggak? Gimana cara mengatasinya? Kalau frustasi karena tugas pasti sering lah ya kan, karena tadi itu kan juga itu susah banget karena modeling itu sih susah.
Jadi paling pas frustasi itu bagian bagian modeling sama bagian anime, karena anime kadang-kadang kan gerakannya sering error gitu. Nah, aku sih punya frustasi yang agak janggal ya. Ya. Jadi gimana tuh aku frustasi tuh gara-gara kesalahanku sendiri. Jadi gimana tuh aku menunda-nunda tugas. Jadi gimana harusnya deadline-nya sekarang. Nah, aku tuh sering nunda dari kadang ngerjainnya hari Kamis, padahal deadline-nya hari Rabu. Oh, kayak agak molor lah dari deadline gitu ya. Dan itu penyebabnya lucu, karena kecapean duduk, kecapean berdiri banget. Ya kan. Itu yang sering dialami anak di kampus apa namanya? Karena kan kita kerjanya sambil duduk ya, mesti kayak pinggangnya agak gimana ya, jompo ya. Udah jompo. Aku juga cara ngatasinya ya itu berdiri sih. Ya berdiri peragangan kan. Peragangan. Ya, kalau kayak gitu makin lama biarin makin kayak sakit mah gimana kalau dibiarin. Betul. Dan jujur emang sakit banget sih kalau dibiarin. Oke. Nah, aku juga ini punya hal yang membanggakan di anak di kafe. Contohnya kayak bisa motret-motret, bisa terus sama bikin modeling. Nah, untuk animasi itu punya hal yang paling membanggakan sebagai anaknya animasi itu apa? Kalau jadi anak animasi sih kebanggaannya adalah kita bisa bikin karakter sendiri. Misalnya kan waktu itu ada tugas dari Guruku itu membuat karakter diri sendiri. Nah, letak kebanggaannya itu jadi kita bisa bikin karakter kita sendiri jadi bentuk 3D kartun kayak gitu. Jadi kita bisa nunjukin ke teman-teman kita, aku bisa bikin animasi kayak gini loh, kalau dijual mungkin bisa berapa gitu kan. Karena dari 3D sendiri itu kan bayarnya juga gede ya, dari dari perusahaan mesti bisa. Karena kayak kemarin juga tuh sebuah kebanggaan juga, film yang kemarin baru rilis Jumbo itu kan juga karya anak bangsa ya, 3D juga. Itu kan kita sebagai anak 3D juga lebih semangat gitu dalam membuat kartun 3D kayak gitu. Jadi ada dorongan lah untuk bisa, kita harus bisa bikin film kayak gini nih, kalau bisa yang lebih bagus kayak gitu sih. Berkreatif. Nah, kemarin tuh aku sempat berangkat ke sekolah. Nah, aku melihat sebuah ciri khas anak animasi yang dimana ada sebuah burung kuning. Nah, itu tuh burung apa sih? Itu ikon animasi ya, namanya itu Kepo. Kepo itu dibikin terinspirasi dari burung kodam. Nah, singkatan nama Kepo itu diambil dari Kepodang. Nah, jadi singkat Kepo. Kayak gitu sih. Saya kira malah Kepo itu pengen tahu gitu. Kepo banget nih. Kepo banget nih. Apa nih? Kayak gitu. Nah, apakah pernah ikut lomba yang berhubungan dengan animasi? Kalau ikut lomba animasi sendirian, atau untuk aku sendiri tuh kalau ikut lomba belum pernah ya, karena teman-temanku ada yang lebih jago dari aku, kan ada yang lebih bagus 3D-nya, modelingnya gitu. Jadi kalau aku ikut lomba itu kayaknya belum bisa sampai. Tapi kalau keinginan pengen coba. Kalau aku sih ingin banget sih ikut lomba-lomba. Kalau kemarin nanti kan animasi, aku pengen BAP. Nah di sini aku tuh pengen ikut lomba, cuma karena sifatku tuh yang aneh banget, dimana aku tuh kayak kurang pede, percaya diri gitu loh. Jadi kayak udah belum mulai, jadinya takut gagal. Oh, dan takut untuk mencoba, dan takut sebelum mencoba gitu. Iya. Harusnya lebih pede lagi, lebih meyakinkan diri sendiri untuk bisa sampai ke titik ini nih. Aku harus berusaha biar bisa menjadi juara gitu. Motivasi. Nah, pesan narasumber buat yang tertarik masuk animasi. Untuk masuk animasi sendiri, pesan-pesanku kalau yang nggak bisa gambar,
jangan takut untuk masuk animasi, karena animasi itu nggak harus bisa gambar. Mungkin kamu bisa ngelapin apa sih skillmu di bagian animasi 3D atau ke modeling atau ke hal-hal yang lain, mungkin kamu menjadi youtuber terus kamu bikin channel YouTube sendiri, karena animasi sendiri kan juga nggak cuma animasi aja ya kan, kita juga ada project di mana apa sih kayak PKK gitu kan, ada pelajaran PKK itu, dan PKK jurusanku itu waktu itu buat YouTube sendiri sih, diajarin buat YouTube sendiri, jadi ngelolanya gimana kayak gitu. Terus yang bisa gambar, untuk yang ingin masuk ilustrasi, tenang aja, kalau kalian nggak bisa gambar tuh kalian pasti nanti akan diajari Pak sama gurunya gimana cara gambar yang baik dan benar, terus gimana caranya biar garisnya tetap lurus, terus gimana tetap konsisten gambarnya sama terus, dan jadi kan harusnya kan sama terus kan gambarnya kayak gitu. Untuk pesanku sendiri adalah intinya jangan takut ya untuk masuk animasi, karena walaupun kalian nggak bisa atau bisa, itu pasti bakal diajari kok. Ya, Ya betul. Oke. Jangan takut untuk belajar. Oke. Nah, kesan-kesan di podcast kita di cafe ini buat Mas Putra bagaimana? Asik, seru, juga gak terlalu formal ya, karena dulu aku tahu kayak wah ini pasti acara formal gitu, saya harus ngomongnya kayak gimana, ternyata enggak, asik, seru kok. Seru. Kirain Mas Putra bahas yang lebih mendalam, ternyata membahas sampai tulang encok juga. encok juga, mudah coba. Oke. Nah, Mas boleh minta idenya nggak Mas? Kalau idenya boleh, namanya PTRA jadi AM underscore. Oke, oke. Tadi pembahasan mengenai podcast mengenai slice of life sekawan, ngobrolin animasi. Ditunggu untuk video selanjutnya. See you next time.